Ya, pemirsa, hari ini merupakan hari pertama ujian nasional berbasis komputer atau UNBK 2018 untuk tingkat SMP. Dan untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Nova Maulana dari SMP Negeri 58 Jakarta Selatan. Ya, ini Tezar, bagaimana pelaksanaan hari pertama UNBK di sana? Dan bisa kita ketahui kemarin bahwa UNBK ini untuk tingkat SMA sendiri siswanya sempat kesulitan untuk mengerjakan soal. Apakah ada kendala pada tingkat SMP untuk pelaksanaan UNBK hari ini, Tezar? Baik, Dora, memang kalau untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk hari pertama di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP sederajat di Jakarta ini, secara keseluruhan hari ini dimulai dengan mengujikan ujian bahasa Indonesia. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu SMP yang ada di Jakarta, yakni SMP 58 Jakarta, di mana di sini ada 225 siswa yang hari ini akan ikut dalam ujian UNBK, dan memang dari angka ini juga dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama tadi sesi sudah berlangsung pada pagi hari, dan sesi kedua baru saja dimulai pada 10.30 tadi. Untuk bagaimana melihat secara keseluruhan jalannya UNBK di hari pertama, saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP 58, Budiana. Silahkan bergabung bersama kami, Pak. Pak, ini kita saat ini sudah dimulai untuk sesi kedua. Kalau secara keseluruhan untuk di hari pertama ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak, hari ini gimana, Pak? Secara keseluruhan lancar atau? Baik, secara umum pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 58 Jakarta berjalan lancar secara umum. Sesi pertama tadi diikuti 118 peserta. Kemudian sisanya dari 227 ini sekarang sedang mengikuti ujian sesi kedua. Mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia. Tadi juga kami mendengar ada informasi bahwa ada gangguan server di awal pagi tadi ya, Pak. Nah, kalau itu gimana, Pak? Apakah kemudian menghambat jalan? Iya, tadi memang di awal kan seharusnya di jadwal itu dimulai pukul 7.30, tetapi server dari pusat, dari Puspendik itu memang belum bisa online, sehingga dari 3 ruang yang bisa siap sejak awal itu hanya 1 ruang. Sedangkan yang 2 ruang itu kita menunggu maintenance server dari Puspendik. Dan alhamdulillah tadi hanya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar. Bahkan di sesi yang kedua ini, semuanya berjalan dengan sangat baik. Artinya bahwa meskipun di awal ada beberapa ruangan berarti ya, Pak, yang mengalami 2 ruangan yang mengalami gangguan server, ini tidak kemudian menjadikan ini hambatan yang berarti gitu, Pak? Ya, menurut saya karena ini pertama ya, jadi tidak menjadi sebuah hambatan. Anak-anak juga mereka tetap enjoy, tetap semangat, dan mereka tidak menjadikan persoalan buat mereka. Itu yang terpenting. Dengan kemudian ada keterlambatan sekitar 45 menit di beberapa ruangan, Pak, itu apakah kemudian ada kompensasi untuk beberapa ruangan juga mendapat tambahan lebih? Karena jadwal kan 7.30 sampai 9.30 ya, Pak? Ya, baik. Yang terpenting adalah alokasi waktu yang dibutuhkan anak tetap 120 menit. Kalau misalnya sesi 2 ini dimulai pukul 11, berarti 120 menit nanti pukul 13 baru selesai, baru berakhir. Seharusnya kan sesi 2 ini dimulai pukul 10.30. Ada keterlambatan 30 menit, berarti nanti berakhirnya juga mundur 30 menit. Tapi yang terpenting adalah bahwa kebutuhan waktu anak untuk menjawab soal bahasa Indonesia selama 120 menit terpenuhi. Itu. Oke, artinya bahwa itu tidak merugikan juga dari anak meskipun ada keterlambatan dimulainya akibat server itu ya, Pak. Pak, kemarin di ujian SMA kita dengar bersama bahwa ada soal-soal yang dianggap terlalu sulit karena sistem HOTS itu, Pak. Kalau di SMP sendiri ada antisipasi dengan adanya kemunculan soal-soal yang bersistem itu juga? Baik, kita dengar kemarin di SMA memang soalnya ternyata jauh lebih sulit yang diprediksi oleh anak-anak kita SMA ya. Nah, kalau di SMP 58 selama ini anak-anak kita sudah sajikan soal-soal yang sesungguhnya 1 atau 2 tingkat lebih sulit daripada soal-soal UN tahun lalu. Ini memang antisipasi kita, siapa tahu nanti ternyata soal UN memang dibikin soal hot yang memang membutuhkan penalaran tinggi. Jadi kita insya Allah siap. Artinya bahwa ini sudah diantisipasi juga oleh pihak sekolah bahwa di tryout sebelumnya juga sudah disiapkan beberapa soal yang lebih sulit dibandingkan dengan soal-soal sebelumnya. Begitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi kita sudah antisipasi kalau ini terjadi, dan kalaupun ini betul-betul terjadi, anak kita insya Allah sudah siap.
Pak, ini kan ujian nasionalnya berbasis komputer, artinya apakah ada persiapan tertentu yang dilakukan oleh pihak sekolah sebelumnya untuk mengantisipasi adanya kesulitan mungkin bagi anak menggunakan sistem ini? Ya, kalau dari sisi anak, saya pikir tidak ada masalah karena anak-anak sudah terbiasa. Bahkan kami ulangan harian sudah menggunakan komputer, kemudian USBN kemarin juga anak-anak sudah menggunakan komputer. Jadi tidak ada masalah untuk penggunaan komputer. Oke, baik Pak Budiana, terima kasih atas informasinya. Semoga sukses ya Pak, Amin, mencapai amin. target juga, Amin, amin. mencapai target untuk Amin, SMP amin. ini Terima kasih, di Jakarta. Demikianlah Dora, itu merupakan kondisi ujian nasional hari pertama. Memang meskipun sempat ada gangguan server, namun nampaknya itu tidak menjadi gangguan yang berarti. Anak-anak juga nampaknya juga pantau untuk sesi pertama juga terlihat juga cukup tegang, namun tidak kemudian mengalami gangguan-gangguan yang berarti dengan adanya keterlambatan dimulainya ujian nasional ini. Demikian, Dora. Baik, Teza Raditya, terima kasih atas laporan Anda.